Indonesia disebut terapkan herd immunity corona. Penerapan herd immunity akan memakan banyak korban. Beberapa hari ini kita diberitakan bahwa pemerintah akan menerapkan herd immunity untuk melawan virus corona. Tapi apa yang dimaksud dengan herd immunity dan kenapa dampaknya akan begitu besar jika diterapkan? Herd immunity berarti sebagian besar dari populasi telah memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit, sehingga akan memperlambat atau menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Hal ini juga secara tidak langsung akan memberikan perlindungan terhadap populasi yang belum memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Sehingga semakin banyak populasi yang memiliki kekebalan, maka dapat menekan angka penyebaran itu sendiri. Untuk mempermudah pemahaman tentang herd immunity, kita visualisasikan dengan gambar berikut. Orang yang berwarna biru berarti orang yang sudah memiliki kekebalan. Orang yang berwarna kuning berarti orang yang tidak memiliki kekebalan dan rentan tertular. Orang yang berwarna merah berarti orang yang sudah terinfeksi penyakit. Orang yang berwarna merah dapat menginfeksi orang yang berwarna kuning. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk orang yang berwarna biru. Jika dalam satu populasi lebih banyak orang yang berwarna kuning, maka populasi tersebut dapat dengan mudah tertular dan penyebaran virus akan lebih cepat. Lain halnya dengan satu populasi di mana terdapat lebih banyak orang berwarna biru. Virus tidak akan bisa menginfeksinya dan secara tidak langsung orang yang rentan di dalam populasi tersebut akan terlindungi. Dan perlu diingat, herd immunity hanya bisa dilakukan untuk penyakit yang menyebar dari person to person. Terdapat dua cara untuk membentuk herd immunity. Pertama, yaitu dengan pemberian vaksin. Langkah ini dinilai yang paling efektif dan aman untuk membentuk herd immunity. Yang kedua adalah dengan membiarkan orang tertular dengan penyakit tersebut dan membiarkan tubuh untuk membentuk kekebalan tubuh dengan sendirinya. Selain itu, terdapat satu kondisi lagi yang harus dipenuhi untuk terbentuknya herd immunity, yaitu terdapat batas minimum di mana populasi tersebut telah memiliki kekebalan tubuh, atau biasa disebut dengan herd immunity threshold. Setiap penyakit memiliki batas minimumnya yang berbeda-beda. Hal ini tergantung seberapa menular penyakit tersebut. Sebagai contoh, pada penyakit gondok memiliki RO 4-7, yang berarti seseorang yang memiliki penyakit tersebut dapat menularkan ke 4-7 orang. Sehingga batas minimum yang perlu dicapai adalah 75-86%. Lain halnya dengan campak yang memiliki RO 12-18, yang berarti penyakit ini sangat menular, sehingga batas minimum yang harus dicapai adalah 83-94%. Untuk penyakit COVID-19, ilmuwan belum dapat memastikan berapa batas minimumnya, karena penyakit ini masih tergolong baru. Namun, diperkirakan batas minimum dari COVID-19 berada di angka 70%. Menurut Panji Fortuna, penerapan herd immunity tanpa melalui vaksin sangat beresiko. Kita seperti berjudi apakah pasien tersebut dapat selamat atau tidak. Hal ini selaras dengan artikel yang diterbitkan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Kita masih jauh untuk mencapai herd immunity dari COVID-19. Berdasarkan data yang ada, diperkirakan bahwa batas minimum herd immunity dari COVID-19 adalah 70%. Artikel tersebut juga menyebutkan situasi terburuk bisa saja terjadi jika orang-orang sudah tidak melakukan physical distancing atau hal apapun yang dapat mengurangi penyebaran. Maka virus akan menyebar lebih luas dalam hitungan bulan. Hal itu akan membuat angka kematian meningkat, dan rumah sakit tak akan mampu untuk menangani semua pasien yang terinfeksi. Untuk skenario terbaik, kita dapat menahan penyebaran virus ini atau bahkan menguranginya jika kita bisa bekerja sama untuk tetap melakukan physical distancing lebih lama. Mungkin kita masih harus bersabar untuk tetap melakukan physical distancing sampai dengan tahun depan, karena paling cepat vaksin baru bisa ditemukan tahun depan, namun itu pun masih kemungkinan. Tapi mari kita lihat berapa jumlah korban secara kasar jika pemerintah tetap akan melakukan natural herd immunity. Menurut data, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah sebanyak 267 juta jiwa. Seperti yang kita tahu, herd immunity threshold dari COVID-19 diperkirakan 70%,
Sehingga diperlukan 186.900.000 penduduk Indonesia yang harus terinfeksi. Sampai video ini dibuat, angka kematian karena corona berada di angka 6%. Sehingga dari hasil penghitungan di atas, jumlah korban yang akan meninggal adalah sebanyak 11.214.000. Angka tersebut masih bersifat kasar karena kemungkinan di lapangan bisa berkurang ataupun bertambah. Namun kemungkinan besar angka tersebut akan lebih besar karena rumah sakit tidak akan mampu untuk menangani pasien sebanyak itu. Oke, setelah menonton video ini, kamu tahu apa itu herd immunity dan mengapa banyak pihak yang menolak hal tersebut. Mari bantu tenaga medis kita menekan laju penyebaran COVID-19 dengan melakukan physical distancing dan stay at home sampai vaksin ditemukan. Beritahu kita topik apa lagi yang harus kita bahas di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.